Awalnya iseng, akhirnya ditunjukkan jalan kebenaran langsung oleh Yesus. Setelah dibaptis, perjuangannya semakin berat. Baju dan lukisannya dibakar, dilarang bertemu dengan anaknya yang berusia 4 tahun, bahkan diancam mau dibunuh. Namun perjuangannya tidak pernah padam menjadi pengikut Yesus. Siapakah dia? Dia adalah artis ajang di bola pencarian bakat paling populer di Indonesia. Ibunya keturunan Pakistan, sedangkan ayahnya adalah keturunan asli Jawa. Mungkin Anda sudah penasaran siapakah dia? Ya, dia adalah Nania Yusuf atau yang dikenal dengan Nania Idol, juara 3 ajang Indonesian Idol season pertama. Di agama sebelumnya, ia merupakan orang yang sangat taat beribadah. Perjalanannya dalam menerima Tuhan Yesus sangat mengagumkan. Kisahnya sebelum dan sesudah menerima Yesus sangat menginspirasi. Ia menyebut awalnya iseng. Kisahnya menerima Yesus dimulai ketika membuka Alkitab temannya yang ketinggalan di rumahnya. Ia membuka Alkitab dan menemukan sebuah kalimat, "Kita patut percaya Yesus benar-benar ada." Ia pun tidur di malam harinya dan bangun jam 1 pagi untuk sholat tahajud. Ia terganggu dengan kalimat tersebut selama berdoa. Mengejutkannya sampai saat ini ia tidak menemukan kalimat tersebut di Alkitab. Saking penasarannya ia berdoa, "Ya Allah, jika benar-benar Yesus itu ada, tolong tunjukkan pada saya." Pada saat tidur setelah sholat, ia kaget jam 2 pagi pintu kamarnya diketok 3 kali. Ia bangun dan terkejut melihat cahaya di kamarnya. Cahaya tersebut muncul dari kecil hingga membesar. Muncul sosok wajah yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Wajah tersebut tersenyum padanya. Ia menyimpan kisah tersebut bertahun-tahun hingga akhirnya ia bercerita ke sahabatnya. Lalu temannya berkata, "Sekarang waktunya melayani Tuhan," dan memberikan sebuah CD lagu pujian padanya. Ketika menyanyikan lagu pujian tersebut, tubuhnya terasa terangkat sampai ia tidak berani membuka mata. Akhirnya pun tiba. Ia pertama kali melayani. Namun, ia sangat ketakutan. Takut pada keluarga, takut ditolak, dan sebagainya. Namun ketika akan melayani, ada suara yang meyakinkan, "Nania, ini adalah jalanmu. Ini adalah keluargamu." Ketika ia selesai melayani dan hendak pulang, ia diberhentikan seorang anak kecil. Anak kecil tersebut bilang, "Kak, saya melihat Tuhan Yesus memeluk Kak Nania saat menyanyi tadi." Seiring dengan waktu dan aktivitas melayani yang terus ia lakukan, ia pun memutuskan untuk dibaptis. Setelah menjadi pengikut Yesus, ia sempat marah pada Tuhan. Mengapa hidupnya babak belur? Keluarga menolaknya. Bahkan anaknya yang berusia 4 tahun dilarang untuk bertemu dengannya. Tak sampai di situ, ia juga diancam dibunuh jika kembali ke rumah. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ibunya sempat akan diceraikan oleh ayahnya. Baju dan lukisannya pun telah dibakar. Entah penderitaan model apa lagi yang akan terjadi padanya. Namun, ia pasrahkan semua pada Tuhan Yesus. Cobaan demi cobaan, ia hampir menyerah. Namun, di saat ia pasrah, ada suara yang muncul. "Nania, kamu diam. Hanya saya yang berjalan." Ia pun akhirnya hanya bisa berserah pada Tuhan. Hingga berjalannya waktu, akhirnya Tuhan mulai membuka jalan. Bapaknya yang paling keras menolaknya, mengirimkan sebuah SMS yang berisi sangat singkat, yaitu, "Nia, Bapak kangen." Ia tak kuasa menahan haru, kuasa Tuhan sangat besar padanya. Menjadi pengikut Yesus bukannya tanpa tantangan. Hingga saat ia membuat video testimoni tersebut, ibundanya masih sangat keras padanya. Namun, ia tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan pada dirinya, termasuk pada keluarganya. Hingga saat ini, Nania Idol masih terus melayani Tuhan. Ia aktif memberikan pelayanan di berbagai gereja. Ia pantang menyerah, karena ada Yesus di hatinya. Yesuslah yang membuat ia bisa tegar hingga saat ini.
Narnia Idol dan perjalanannya bersama Yesus adalah bukti nyata kuatnya kehadiran Tuhan Yesus. Teman-teman, silakan sebarkan video ini, bukti betapa kuatnya kekuatan Yesus. Jangan lupa subscribe dan komen untuk kisah inspirasi lainnya.